Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Zobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Malam-malam jam 1:30 ini belum bisa tidur ya kawan-kawan. Bikin konten aja, sharing-sharing ilmu lagi. Tentunya ilmu yang bermanfaat dalam dunia peternakan, khususnya peternakan ayam hobi. Untuk kali ini yang saya mau bahas adalah rawatan untuk membangun nafas pada ayam andalan kita kawan-kawan. Banyak sekali sering saya jumpai komen yang istilahnya menanyakan, Mas, bagaimana caranya membangun nafas ayam yang bagus. Bahkan di WA juga seperti itu. Aduh, kalau terlalu banyak pertanyaan di WA saya jawabnya juga pusing. Harus satu-satu saya ngetiknya udah pegel ya. Kawan-kawan sering tahu di konten saya bahas mata saya yang udah nggak original seperti ini. Jadi ngetiknya juga udah pegel ya kawan-kawan kalau urus satu-satu. Jadi saya bikin konten lagi aja, jadi biar yang nonton semakin banyak yang tahu juga. Jadi akhirnya nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang istilahnya bisa menjadikan orang lain yang belum tahu bisa tahu dan bermanfaat dalam kehidupannya. Seperti itu harapan saya. Jadi begini ya kawan-kawan, untuk nafas ayam itu kita tidak bisa istilahnya kejar paket atau dadaan, itu nggak bisa ya kawan-kawan. Jadi ayam itu membangun nafasnya harus dari kecil. Jadi ketika kawan-kawan punya ayam yang istilahnya sudah umuran siapan 8 bulan istilahnya diabar kok nafasnya kedodoran baru mau dibangun, itu sangat sulit sekali kawan-kawan. Karena apa? Karena prosesnya itu harus panjang dan lama. Kita benahi dari struktur organ ayam itu sendiri, seperti itu. Yang istilahnya yang kita berproses itu hasilnya nanti akan lebih maksimal. Jadi bagaimana untuk rawatannya? Yang jelas ayam itu, ini yang kita bicarakan di ayam yang ternakan sendiri ya kawan-kawan, bukan beli ya. Kalau beli ya bagaimana lagi, istilahnya kita udah jadi ya, udah beli jadi, udah jadi ayam ya, mau nggak mau ya cuma neruskan aja. Cuma untuk yang cetak, untuk peternak yang istilahnya ayamnya produksi sendiri, itu bisa dibangun dari kecil. Jadi untuk cara membangunnya seperti apa, ini kita sampaikan sebatas pengalaman saya dan sebatas ilmu yang saya kuasai, seperti itu kawan-kawan. Jadi untuk anak ayam yang nafasnya yang bagus itu bisa dimulai ketika usia di atas 3 bulan. Kenapa di atas 3 bulan? Karena di usia itu ayam harus sudah mulai dilepas umbar, jadi masuk ke kandang umbaran. Jadi di bawah itu yang jelas misalnya 1 bulan itu ayam bisa masih diikutkan sama induknya atau masih di box dan di listrik, seperti itu. Ketika masuk sampai usia 2 bulan itu masih di box listrik. Begitu umur 3 bulan jangan di box kawan-kawan. 0 sampai 3 bulan itu memang fase untuk mengejar masa pertumbuhan emas. Jadi ketika itu ayam di box atau diikutkan induknya nggak apa-apa, glontor pakanan yang bagus untuk memaksimalkan pertumbuhan emas. Jadi cepat sekali pertumbuhan 0 sampai 3 bulan. Di 3 bulan paling tidak ayam udah jadi bobot sekitar 1 kilo ya teman-teman. Idealnya segitu 1 kilo sampai ya, kalau bagus banget ya bisa 1,2 kilo. Terus untuk bobot segitu di umuran 3 bulan itu harus diimbangi dengan rawatan umbaran kawan-kawan. Jadi ketika umur 3 bulan jangan besarkan di box. Sebagus apapun terah ayam itu, kalau besarnya di box tetap loyo. Ya pertama otot kakinya loyo, cuma ini tidak dalam pembahasan kita ya, otot atau loyo itu enggak
bahasan kita, tapi nafas saja. Yang jelas ayam pasti obesitas atau kegemukan. Dari situ nafasnya pasti udah, begitu nanti berani ayam pasti akan kedodoran. Dan itu kedodorannya dari berdasarkan lemak yang ada di dalam tubuhnya. Yang kedua, ayam tidak terbiasa dengan pergerakan yang maksimal. Jadi istilahnya kaget. Dia biasa di dalam box, cuma dikasih makan agar cepat tumbuh besar. Ya memang benar, tumbuh besar. Kalau ayam yang diumbar mungkin singset ya kawan-kawan, tidak terlalu besar. Jadi nanti seolah-olah ayam yang di box itu 6-7 bulan udah seperti jago, karena pertumbuhannya memang lebih maksimal karena pergerakannya kurang. Jadi nutrisi yang dia makan benar-benar maksimal untuk pertumbuhan. Cuma yaitu kita kan bukan nyetak untuk ayam pedaging ya, jadi tetap harus ada pergerakan. Jadi otot itu harus maksimal dan organ-organ itu terlatih biasa untuk kerja keras. Kerja kerasnya ayam apa ya? Lari-lari, lompat-lompat, kepak-kepak sayap, seperti itu. Jadi ketika umur 3 bulan ayam harus full umbar. Itu wajib kalau untuk pembesaran ayam adu ya kawan-kawan. Jadi kita diumbar di Prabu Farm itu sampai usia 7 bulan. Jadi pembesaran, kasih makan, tidur, semua di umbaran. Yang perlu diperhatikan adalah tanggaran tempat dia tidur. Itu jangan pakai bambu, jangan pakai kayu reng. Karena apa? Karena pasti dadanya akan bengkok. Namanya ayam tidur itu tumpuan pasti di tulang dada. Jadi kasih papan yang lebarnya minimal ya seginilah, 15 cm lah minimal. Syukur papan yang agak panjang ya, papan cor itulah, itu aja nggak masalah. Jangan, nggak perlu yang bagus-bagus, nggak apa-apa. Mungkin usuk dikasih papan cor itu udah bagus. Jadi tumpuan tulang dada itu nggak bengkok. Ya walaupun pengaruhnya tidak begitu besar dalam pertarungan, cuma namanya ayam aduan kalau dadanya bengkok pasti ya sedikit kita agak kecewa lah istilahnya, seperti itu. Nggak bisa lebih mantap kalau ayam utuh dadanya bagus itu kan, wah lebih mantap seperti itu ya kawan-kawan. Jadi untuk menghindari itu pakai pangkringan yang agak lebar, penampang luarnya itu. Nah kemarin termasuk ayam saya itu kan umbarannya kemarin di los di kebun 1.500 meter, saya umbar los di situ. Jadi ayam tidurnya di pohon. Termasuk kemarin ayam saya yang namanya Assassin itu besarnya di kebun, itu tidurnya di atas. Jadi nafasnya dia bagus. Begitu abar perdana pukulannya udah bagus, tekniknya udah bagus. Karena apa? Biasa dia lari-lari ya, 1.500 meter kan luas. Lari-lari ke sana ke sini. Begitu umur 7 bulan saya tangkap, ototnya itu udah padet bagus. Padet, kenceng. Nafasnya juga wah istimewa. Begitu dia baru udah seperti ayam rawatan itu kawan-kawan. Jadi gampang ayam yang seperti itu kita jadikan itu rawatan adunya, itu kita menjadikan dia siapan itu gampang. Lebih gampang, jauh lebih gampang daripada ayam yang besarnya di box. Saya yakin itu kawan-kawan. Bisa apa istilahnya, bisa dipegang omongan saya ini. Jadi ketika ayam 3-7 bulan diumbar full, nanti begitu berani ayam ditangkap, dirawat, diadu, itu saya jamin dengan apa istilahnya teknik ngairnya yang bagus, saya jamin nafasnya udah bagus. Tinggal diteruskan rawatan yang bagus dengan tambahan istilahnya tambahan suplemen. Suplemen tidak harus istilahnya obat-obatan, bukan ya kawan-kawan, yang alami aja. Kasih vitamin C. Vitamin C apa? Bisa dari tomat, bisa dari asam jawa. Tujuannya apa? Untuk salah satunya ya, yang jelas untuk menjaga kesehatan itu pasti. Tapi salah satunya adalah untuk membersihkan lendir atau riak. Vitamin C yang apa? Yang asam-asam lah istilahnya, itu membersihkan riak yang ada di tenggorokan. Seperti kita, contohnya aja kita terapkan pada manusia juga seperti itu. Kalau kita pas batuk, berdahak, itu kita bisa minum apa, jeruk lemon atau jeruk pecel. Itu tujuannya kan untuk menghilangkan dahak yang ada di sini. Seperti itu kawan-kawan. Jadi rawatannya tetap biasa. Mandi, jemur ya. Jemur itu nggak perlu lama-lama kawan-kawan. 1 sampai 2 jam udah
Cukup kalau mataharinya terik, nggak perlu sampai mangap-mangap seperti ini, kok jangan seperti itu, malah justru nafasnya hancur, kebakar ya, paru-parunya nggak kuat nanti. Jadi ayam begitu udah mangap sedikit aja udah pindah dia ke tempat teduh, langsung diumbar boleh, masuk kandang umbaran boleh, diteduhkan dulu, dikurung pakai kurungan juga nggak apa-apa, nanti biar mingkem dulu, nanti baru lanjut diumbar atau dikliter atau masuk ke umbaran racing biar dia jalan bolak-balik, nggak masalah, itu bagus sekali. Seperti itu kawan-kawan. Yang jelas sekali lagi saya sampaikan, untuk membangun nafas ayam hobi itu nggak bisa dadaan ya kawan-kawan, tetap harus berproses. Jadi ketika kawan-kawan udah punya ayam yang gemuk, nafasnya kedodoran, itu sulit sekali kawan-kawan untuk bisa jadi ayam yang bagus dengan nafas yang kuat. Nafas yang kuat bagaimana ya, kita udah paham lah istilahnya untuk penghobi ayam. Mohon maaf ini kawan-kawan, udah mulai nggak nyaman ini badan, ini udah flu, ini malam-malam begadang terus, jadi agak bersin-bersin. Tentunya nafas ayam yang bagus adalah ketika kita main ya minimal satu air atau 15 menit dengan teknik airan yang bagus, itu nafasnya tidak kedodoran. Karena apa? Pengaruhnya ketika ayam dalam laga, walaupun itu ayam bagus, pukulannya keras, tekniknya bagus, tapi kalau nafasnya kedodoran, sama aja dia tarung dengan nafasnya sendiri, tidak akan maksimal untuk mengeluarkan kelebihan-kelebihan yang dia miliki, performanya. Tapi ketika ayam nafasnya bagus, pukulannya bisa maksimal, langkahnya maksimal, tekniknya bisa maksimal. Itu pentingnya nafas. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk membangun nafas tidak bisa dadaan kawan-kawan, harus rawatan dari kecil. Ayam sudah dibiasakan untuk kerja keras istilahnya. Jadi kerja kerasnya ayam apa ya, itu lari-lari, lompat-lompat, kepak-kepak sayap. Dari kecil umur 3 bulan diumbar full, ya pergerakannya bebas. Jangan sampai membesarkan ayam di dalam box, itu sangat fatal sekali kawan-kawan. Terus bagaimana mas untuk peternak yang tidak punya lahan? Ya prihatin lah, sewa atau beli seperti itu. Untuk pembesaran ayam laga memang kita tidak bisa hindari, tetap harus butuh lahan yang cukup luas. Paling tidak kita bisa buat umbaran 1 kali 2 meter seperti itu. Seperti kemarin pelanggan ada yang dari Tangerang itu beli ayam Black Bull, itu mintanya ayam yang istimewa. Oke, saya juga karena dananya juga ada, saya berikan yang bagus. Cuma dia cerita gimana, tanya gimana cara pembesaran yang bagus ini mas? Ya harus diumbar. Waduh, saya rumahnya kecil ya di Tangerang, cuma saya besarkan di box. Waduh, ya gimana ya, namanya ayam yang bagus dengan pola rawatan yang kurang maksimal, nanti hasilnya juga akan kurang bosku, saya seperti itu. Jadi tetap bagaimanapun caranya harus usahakan lah ada umbaran 1 meter kali 2 meter minimal seperti itu. Jadi untuk pembesarannya di situ, jangan besar di box. Ayam besar di box tidak akan bagus nafasnya. Pertumbuhannya oke, cepat besar, cuma ya itu otot tidak maksimal, nafas tidak maksimal. Buat apa kita cepat besar tapi kalau hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, seperti itu. Karena sekali lagi kita membesarkan ayam hobi, ayam yang dibesarkan untuk bisa kita lihat pola main dan pukulannya, bukan ayam yang cepat besar untuk diambil dagingnya. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi ini konten yang membahas soal nafas seperti itu. Harapan saya bisa menambahkan ilmu bagi kawan-kawan, khususnya bagi yang baru memulai rawat-rawat ayam, belajar rawat-rawat ayam seperti itu. Kalau untuk senior, mohon maaf saya tidak ada motivasi untuk menggurui. Kita masih sama-sama belajar dan syukur-syukur bisa saling melengkapi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kita dalam berhobi ini bisa saling melengkapi. Tidak perlu kita debat kusir, ayel-ayelan,
seperti itu tidak perlu, karena pada basicnya kita harus sadari bahwasanya kita adalah saudara sehobi. Buat apa seperti itu? Lebih baik saling mendukung untuk bisa saling memberikan masukan yang baik dan bisa meningkatkan keilmuan kita, seperti itu. Oke, sudah cukup panjang, durasi 15 menit. Terima kasih. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.